Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Amata. Dari TF4801, saya akan membahas mengenai pentingnya adab, akhlak, etika, dan karakter dalam kehidupan. Dalam hidup, kita tidak hanya dinilai dari seberapa tinggi jabatan kita, seberapa banyak harta kita, atau seberapa cerdas pikiran kita, tetapi dilihat dari seberapa baik akhlak, etika, adab, dan karakter yang kita miliki. Karena sejatinya, jabatan dan harta bisa hilang, kecerdasan bisa pudar, tapi akhlak yang mulia akan selalu dikenang sepanjang masa. Mari kita telusuri lebih dalam mengapa akhlak, adab, etika, dan karakter begitu penting dalam membentuk kehidupan kita. Tahukah kalian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus bukan semata-mata membawa hukum, tapi juga membawa keteladanan akhlak? Betapa luar biasanya bahwa misi kenabian tidak hanya berbicara soal hukum halal dan haram, tetapi lebih jauh, membangun jiwa manusia agar berakhlak mulia. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Al-Quran pun menegaskan, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Bayangkan, Allah langsung memuji akhlak Rasulullah dalam firman-firmannya. Artinya, akhlak bukan sekedar pelengkap, tapi inti dari kemuliaan seseorang. Akhlak itu mencakup jujur, amanah, adil, dan kasih sayang. Tanpa akhlak, ilmu dan ibadah bisa kehilangan nilainya. Setinggi apapun ilmu kita, sebanyak apapun ibadah kita, jika akhlak kita buruk, maka semua itu laksana bangunan megah tanpa fondasi, mudah runtuh kapan saja. Adab adalah cermin diri. Adab sudah diajarkan sejak kita kecil, seperti cara makan, cara berpakaian, cara berbicara, dan bagaimana cara menghormati orang tua dan guru. Adab bukan sekedar aturan sosial, tapi pancaran dari akhlak hati yang tulus. Adab mengajarkan kita untuk memperhatikan perasaan orang lain, menjaga kehormatan diri sendiri, dan menghormati sekitar kita. Hadis riwayat Tirmizi mengatakan, bukanlah dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua. Etika adalah wujud dari akhlak dalam ruang sosial, misalnya menyapa dengan senyum, berkata baik, atau menjaga sikap sopan santun di sosial media. Semua itu bagian dari etika berinteraksi. Di zaman sekarang, adab dan etika semakin penting. Di dunia maya sekalipun, etika berbicara tetap harus dijaga, karena satu kata bisa membawa kebaikan, begitu pula sebaliknya, melukai ribuan hati. Maka, mari kita berhati-hati dalam berkata dan bertindak, baik di dunia nyata maupun dunia digital. Karakter dibentuk dari kebiasaan dan pilihan hidup kita. Karakter yang kuat lahir dari latihan menahan diri, berpikir sebelum bertindak, dan komitmen pada nilai-nilai kebaikan. Karakter tidak terbentuk dalam sehari, ia dibangun dari keputusan-keputusan kecil setiap hari. Contohnya, memilih jujur meski sulit, dan memilih sabar meski emosi melanda. Karakter yang baik mencerminkan kekuatan batin, bukan sekedar pencitraan, tapi kejujuran dalam tindakan. Contohnya, menepati janji walau kecil, tidak berbuat curang meskipun tidak diawasi, dan mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Pendidikan karakter adalah pondasi bagi kemajuan bangsa. Negara bisa maju bukan hanya karena teknologi, tapi karena manusianya berintegritas. Kemajuan sejati bukan hanya membangun gedung-gedung tinggi, melainkan membangun jiwa-jiwa besar yang berani jujur, berani adil, dan berani menolong sesama. Bayangkan jika para pemimpin, guru, pelajar, pedagang,
dan semua rakyat memiliki akhlak dan adab yang tinggi. Tentu akan tercipta masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Masyarakat yang penuh kejujuran, ketulusan, dan kasih sayang adalah pondasi dari bangsa yang makmur dan dirahmati Allah. Semua itu dimulai dari pendidikan akhlak dan karakter sejak usia dini dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Akhlak, adab, etika, dan karakter adalah kunci utama dalam menentukan nilai seorang manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia, menandakan betapa pentingnya perilaku baik dalam kehidupan. Dengan membiasakan kejujuran, kesabaran, amanah, keadilan, dan kasih sayang, kita membangun karakter kuat yang menjadi pondasi bagi diri sendiri dan masyarakat. Akhlak bukan hanya bekal di dunia, tapi juga investasi berharga untuk akhirat. Mari jadikan akhlak mulia sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Nah, mari kita jadikan akhlak mulia sebagai gaya hidup, bukan hanya untuk dunia, tapi untuk bekal di akhirat. Hadis riwayat Tirmizi mengatakan, orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang paling baik akhlaknya. Jadilah pribadi yang cerdas, santun, dan berkarakter, karena akhlak adalah investasi jangka panjang yang tidak akan pernah merugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.